Ibu Salsabila Zakia dan Bapak Adrian Aziansa, dan yang kami hormati para Bapak Ibu peserta kelas parenting yang telah meluangkan waktunya untuk kelas parenting hari ini. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pemberi rahmat dan segala rezeki, sehingga kita bisa berkumpul dalam ruangan ini dan masih diberi kesempatan untuk memahami ilmu tentang parenting pada kelas parenting. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Jelena Nita Almasniadi Dan saya Elendina Saputri sebagai MC yang akan memandu jalannya acara kelas parenting pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada materi sekalian karena telah bersedia hadir dan membagi ilmunya. Hadirin sekalian, kami ucapkan terima kasih kepada para orang tua hebat yang telah tergerak hatinya untuk terus belajar dalam setiap hal yang ada pada diri anak kita. Sehingga sampailah kita semua dapat menghadiri acara kelas parenting dengan tema Orang Tua Cerdas Anak Berkualitas di Surabaya, Kamis 13 Maret 2025, bertempat di Gedung Siola. Izinkan kami untuk mengawali jalannya acara. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan kami sebagai MC membacakan urutan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini. Adapun rangkaian acara kelas parenting hari ini yaitu yang pertama ada pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan, yang keempat materi dan diskusi dari pemateri 1, yang kelima ice breaking, keenam materi dan diskusi dari pemateri 2, dan yang terakhir penutup. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Nia Khairul sebagai DJ. Hadirin dimohon berdiri. Kandung pada darahku, di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik. Oke, perkenalkan saya Dara Maulida di sini akan memimpin jalannya acara diskusi pada kali ini. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung bagi saja ke materi hebat kita. Salsabila Zakia Rashidah. Selamat siang, gimana kabarnya Bu? Pak? Oke, udah bisa dimulai Mbak? Oke, silakan. Alhamdulillah.
fondasi kalian adalah fondasi kan belum terlihat. Sama seperti janin, dia belum terlihat, tapi udah bisa dibentuk, udah bisa dikelola itu kayak gimana. Jadi ada kata-kata kayak gini, masa kehamilan itu masa yang nggak bisa diulang. Ya apa benar? Jadi ya kalau hamil lagi, maksudnya satu anak satu produksi, satu produksi yang berhasil gitu loh. Oke, untuk menciptakan satu produksi yang berhasil, jadi nggak bisa kan waktu kehamilan itu kalian ulang lagi. Maka dari itu, kalau kalian merasa tidak bisa diulang lagi, maka harus mempersiapkan atau harus membentuk dengan sebaik mungkin. Jadi harus dipersiapkan sebaik mungkin. Karena memang masa kandungan tidak bisa diulang kembali. Tapi kalau anak udah brojol ya. Kalau anak misal nakal atau bila, kan bisa dibilangin, bisa dikasih tahu. Kalau masa kehamilan nggak bisa diulang. Jadi pentingnya untuk stimulus, untuk melatih respon, untuk menjaga gizi itu penting sekali pada waktu kehamilan. Nah, ini terbukti ya. Ini sumbernya udah dari dokter. Ini udah terbukti banget bahwasanya minggu-minggu ini adalah pembentukan otak. Jadi udah terbukti banget bahwa di dalam rahim otak janin itu udah terbentuk. Ya dapat dipahami ya. Oke, next. Oke, ini ada nutrisi untuk ibu hamil dan janin. Kenapa nutrisi sama dan ibu hamil dan janin harus diperhatikan? Siapa yang bisa menjawab? Oke, boleh Bapak. Biar anaknya tidak bodoh. Ya, pintar. Lagi. Biar anaknya tidak tolol. Ya, semuanya sebutin yang jelek-jelek. Iya, betul. Betul. Ya, betul itu semua. Jadi, kalau kita menjaga nutrisi pada waktu kehamilan, itu ibarat yang tadi ya, menciptakan fondasi di waktu untuk membangun rumah. Rumah itu akan awet. Seperti halnya kalau kita menutrisi untuk ibu hamil dan janin, supaya kalau lahir tidak stunting, supaya kalau lahir tidak bodoh, supaya kalau lahir sehat. Sehatnya berjangka panjang. Bukan sehat yang hanya sehat, tapi untuk sehat yang jangka panjang. Oke, dapat dipahami ya. Oke, ini ada zat besi, ada asam folat. Oke, zat besi. Seperti instruksi dari saya, kalau kiri berarti tidak setuju. Kalau kanan berarti setuju. Oke. Apakah benar? Biar kalian hafal ya. Apakah benar zat besi itu termasuk gandum? Zat besi, gandum. Biar kalian juga hafal. Makanya kalau waduh, aku pernah penting ya. Ini zat besi kita nggak gandum atau gandum ya. Oke, asal aja jawab nggak apa-apa. Ya diangkat, jangan nyontek. Zat besi. Gak apa-apa, diangkat aja, jangan nyontek. Gak sekolah. Zat besi, gandum atau enggak? Oke, zat besi itu termasuk hati ayam. Zat besi itu termasuk hati ayam, daging, ikan, dan lain-lain. Zat besi ya Bu ya. Jadi dipahami ya Bu, zat besi. Ada yang amis-amis ya Bu, Iya, yang amis-amis, yang berkolesterol biasanya itu yang bikin asam urat itu biasanya mengandung kolesterol. Ya, kita tahu nutrisi. Iya, next. Oke, kalsium udah ada ya semuanya. Jadi protein ibu hamil itu harus dipenuhi karena emang akan berdampak pada waktu Anda melahirkan. Ya, Ibu. Next. Nah, ini ada omega 3, ada karbohidrat. Ini udah saya rangkum beberapa untuk kepentingan atau manfaatnya ya Ibu. Nanti bisa share. Ada grup WA Arisa di sini, grup WA Fatayata. Nggak kenal ya. Ya nanti
kita buatkan grup arisan ya. Nanti saya share untuk materi ini. Lanjut. Oh, peran stimulasi dini dalam kandungan. Stimulasi dini sejak masa kehamilan sangat penting karena pada periode ini otak janin sedang berkembang pesat dan sangat responsif terhadap rangsangan dari luar. Stimulasi yang tepat dapat mendukung perkembangan otak, fisik, emosional, dan sensorik janin serta membantu mempersiapkan bayi untuk kehidupan setelah lahir. Berikut adalah beberapa peran penting stimulasi dini selama kehamilan. Oke, kira-kira siapa yang mau ngasih contoh peran stimulasi dini dalam kandungan? Dimas. Oke, Bapak. Oh. Oke, Bapaknya sangat aktif sekali, tepuk tangan. Oke, ibunya mungkin sedang mengandung ya, makanya lemes. Ya, oke, Bapak. Mungkin saat istri saya lagi itu kan saya bisa membaca surat-surat Al-Quran gitu. Oke, orang tua idaman sekali ya. Bapak Dimas ini. Oke, benar sekali. Karena memang lagu lampuran Al-Quran ketika kalian ciptakan untuk masa kehamilan kan mereka udah mempunyai sensorik ya, udah mempunyai respon dalam diri mereka. Jadi berbeda ketika kalian muternya musik on rock and roll sama musik qasidahan atau Al-Quran atau musik yang meng-relax gitu. Sama halnya ketika kalian sedang berumah tangga ya Bapak Ibu, usahakan pada waktu kehamilan jangan sampai ada perdebatan antara suami dan istri. Soalnya nanti udah terlalu sayang. Rasa kasih sayangnya, rasa cinta kasihnya mereka itu udah terjalin gitu. Jadi hindari perdebatan pada waktu mengandung. Iya, anaknya ya. Jadi ya kalau ada masalah hutang, ada masalah apa, tolong dihindari, Ibu ya. Ya. Oke. Yang stres, orang tua yang stres juga berpengaruh ya. Minum obat-obatan yang terlarang itu juga berpengaruh. Contoh, misalnya ada studi kasus nih, ada teman saya yang udah mengandung nih. Teman saya itu kebetulan udah mempunyai banyak anak, anaknya langsung pinter-pinter. Ada waktu mengandung yang terakhir, dia itu sedang hektik-hektiknya dalam suatu pengejaran S3 teman saya ya. Jadi teman saya itu berusaha untuk tidak diinginkan kan janinnya, jadi berusaha untuk minum obat untuk menggugurkan. Dan itu stres. Kedua, menggugurkan, ingin menggugurkan itu juga stres. Jadi itu yang terlahir bukan beda gitu loh dengan anak-anaknya yang 1, 2, 3 ini. Jadi dihindari ya ibu-ibu kalau stres, kalau apa, dibicarakan baik-baik dengan anggota keluarga atau dengan suaminya. Oke. Udah mungkin dari itu ada selesai. Oke, penyampaian materi telah selesai. Berikan tepuk tangan dulu untuk materi. Sekarang adalah sesi tanya jawab. Silakan bagi para bapak dan ibu, mungkin ada pertanyaan atau tadi penjelasan yang kurang jelas bisa ditanyakan sekarang. Silakan. Sekarang pola asuh yang tepat untuk anak jenis kelamin cewek itu seperti apa dan jenis kelamin cowok itu seperti apa? Ternyata pada itu berbeda. Ya seperti itu. Oke, bisa dijawab sekarang ya. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Jaga, sangat baik sekali. Mungkin saya akan bisa menjawab pada waktu kehamilan ya. Karena waktu ketika pasca kehamilan akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Jadi saya akan menjelaskan pada waktu mengandung. Oke. Jadi biasanya yang lebih bertanggung jawab itu anak cewek atau cowok? Cowok.
PSG kan zaman sekarang udah pasti tahu ya kalau kehamilan 1 bulan 2 bulan kalau udah membentuk embrio, udah membentuk otak, udah membentuk apa di sini, udah membentuk sel, itu biasanya udah langsung paham ini cewek atau cowok zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan berbeda ya, nunggu lahir dulu, tebak-tebakan apakah cewek apakah cowok. Kalau sekarang kan udah ada alat dokter yang memadai untuk mengetahui mana yang cewek dan mana yang cowok. Oke. Kalau biasanya, kalau emang cowok, kita puterin lagu yang memang nuansa cowok, kita syair, enggak ya. Syair kayak puisi yang benar-benar syairnya atau bacaan bukunya itu mengisahkan tentang seseorang yang bertanggung jawab, yang didekasi. Kalau cewek yang lebih kasih sayang, yang lebih lemah lembut. Soalnya membaca buku, ibu membaca buku atau dibacakan buku oleh ayah, itu juga berpengaruh dalam pertumbuhan masa anak gitu. Jadi menyesuaikan saja. Kalau misal kalian kan itu ibarat kalian membawa kue ya. Kalian mau membuat kue. Ini kita buat adonan dulu. Kalian mau rasa padas atau rasa tawar? Kan kalian yang tahu. Jadi kalau kalian mau menciptakan seseorang anak yang bertanggung jawab, maka latihlah mereka sesuai apa yang kalian mau. Contoh, kalian pengen anak yang lemah lembut, yang nggak cerewet. Jadi kalian selama hamil jangan suka ngomong, jangan suka gibah, jangan suka julitin orang. Kalau kalian pengen anaknya lemah lembut, kalian juga harus omongnya selama 9 bulan itu lemah lembut. Jadi janin itu ibaratnya adalah adonan. Kita mau bikin kue sesuka kita mau bikin kue semenarik apapun kita bikin. Kita asuh, kita latih dalam kandungan itu. Ya, dan kalau laki-laki, kalau kamu laki-laki pengen menciptakan anakmu kelak yang bertanggung jawab, yang bisa menafkahi, yang pemberani. Jadi kamu ciptakan sesuatu yang menurut kamu itu bakal punya yang memberani, mana yang menembus kayak gitu. Bisa dipahami? Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Mungkin ada yang bertanya lagi? Oke, cukup ya. Next section kita ada Father's Experience. Jadi itu ada harapan orang tua, ibu-ibu yang telah mengandung, dan ibu-ibu yang bapak, ibu dan kayak gini. Ya, kayak gini teman-teman. Kita kan mempunyai kedua orang tua. Kadang kedua orang tua itu tidak mengerti apa yang kita butuhin. Contoh, orang tua saya, contoh ya. Orang tua saya sangat sibuk, tapi untuk uang mereka selalu terpenuhi. Jadi kan kita ada harapan kayak jangan sampai besok anakku mendapatkan kesibukan tapi mendapatkan uang tapi tidak mendapatkan kasih sayang. Jadi kan kalian pasti mempunyai harapan ya untuk anak kalian kelak meskipun sekarang belum berumah tangga atau belum mempunyai anak. Harapannya semoga gak kayak aku sekarang, semoga gak kayak aku mending anakku gak marah Kak Didi kayak aku saiki, anakku betak lesno ngene kan itu udah ada harapan. Itu ada harapan orang tua. Ya, jadi kalian bisa menulis harapan di sini, bisa dikasih nama atau nggak dikasih nama nggak apa-apa, bisa dikasih inisial nanti ditempelin ya di juga apa-apa. Oke, untuk Mbak Panitia, minta tolong nanti kalau sesi penempelan atau sesi penulisan di video ya. Makasih Ibu ya telah berpartisipasi, semoga sehat selalu janinnya Ibu. Bapak semoga istrinya yang mengandung di rumah semoga sehat ya Bapak. Oke, terima kasih Bapak. Oke, Ibu. Oke, makasih. Ya terserah. Nanti kita ya gantian ya. Bapak. Oke, Mbak MC boleh dibantu juga, nggak apa-apa.
Yang sedang mengalami masa kehamilan, ibu udah tahu ya masa kehamilan itu masa apa? Masa kehamilan. Benar, waktu mengandung atau waktu meteng atau waktu gembol atau bertubuh dua, berbeda, badan dua, tubuh dua atau apa lagi? Bunting. Nah, udah paham ya semuanya masa kehamilan itu masa apa? Iya. Kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak, masa kehamilan itu menurut kalian bisa mempengaruhi kecerdasan anak kalian di waktu mendatang atau tidak? Oke, bisa diangkat tangan. Tidak boleh nyontek kanan kiri. Kalau setuju, pakai kertas hijau. Kalau nggak setuju, boleh angkat tangannya kanan kiri pakai kertas warna merah. Nggak setuju ya? Kenapa alasan nggak setuju? Karena saya punya ya. Oke, di tangan kiri kalian coba pegang merah. Oke. Sebelum sesi tanya jawab ini dimulai, boleh diturunkan ibu-ibu? Oke. Sebelum sesi pemateri ini dimulai, saya mau tanya, kalau kalian tahu dengan jawaban, maka angkat yang hijau dengan menggunakan tangan kanan. Tapi kalian kalau kontra dengan suatu jawaban yang akan saya tanyakan, kalian bisa mengangkatnya dengan menggunakan warna merah. Kontra itu apa, Pak? Mohon maaf ya Ibu, kontra itu tidak setuju dengan jawaban. Kalau pro itu Anda sekalian setuju dengan jawaban. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Oke. Bisa. Oke, di sini bisa bahasa kamu semua, oke? Penulisan di video ya. Oke. Makasih Ibu ya telah berpartisipasi. Semoga sehat selalu janinnya Ibu. Bapak semoga ya jaminan ya. Terus Bapak. Bapak. Tunggu masa Ibu anak. Buat 1000 hari pertama kehidupan sangat menentukan kualitas anak di masa depan. Nutrisi optimal bagi ibu hamil juga sangat penting untuk pertumbuhan janin seperti protein, zat besi, dan omega 3. Selain itu, stimulasi dini seperti berbicara, mendengarkan musik, dan sentuhan membantu perkembangan sensorik dan emosional pada bayi. Itu tipe besar. Seperti Dia mengikuti SDG yang sudah ini. Acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi dan diskusi dari pemateri kedua kita yang akan dipandu oleh moderator kita. Kepada Ibu Salsabila Ainun, kami persilakan. Nama saya Salsabila Ainun, saya selaku moderator dari pemateri kedua. Dan pemateri kedua dengan atas nama Bapak Adrian menyampaikan materi yaitu masa pasca melahirkan. Silakan pemateri kedua Bapak Adrian, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini ibu-ibu bapak-bapak sekalian? Yaitu masa pasca melahirkan. Masa pasca melahirkan itu, jadi masa pasca melahirkan itu ialah masa pemulihan setelah kita melahirkan atau masa pemulihan ketika ibu-ibu sudah melahirkan. Jadi kan ibu-ibu kan bisa kan biasanya kan, kenapa sih perut ini masih kelihatan besar setelah melahirkan? Nah itu karena rahim ibu. Itu karena rahim ibu proses pemulihan dikarenakan kan sebelumnya kan ibu pada masa mengandung atau hamil. Nah, jadi rahim ibu itu akan melar. Jadi perut itu akan kelihatan seperti membesar. Nah, itu akan kembali lagi ke ukuran normal ketika masa pasca melahirkan itu selesai. Nah,
Di masa pasca melahirkan ini terjadi juga perubahan fisik yang sudah saya jelaskan tadi. Perubahan fisik yang pertama yaitu pada kondisi perut. Nah, dikarenakan yang tadi rahim ibu yang awalnya mengandung kan kelihatan lebih besar. Nah, itu pada masa pasca melahirkan ini akan kembali ke ukuran normal. Yang kedua, perubahan emosional. Nah, di perubahan emosional ini, ibu kan biasanya kalau kata gengsi itu mood swing atau perubahan mood yang secara drastis atau tiba-tiba. Nah, itu dikarenakan penurunan produksi hormon estrogen dan progesteron. Dan cara mengatasinya yaitu yang pertama, ibu bisa mengatur pola makan sehat dan mencukupi kebutuhan nutrisi makanan yang kaya akan zat besi, protein, dan vitamin. Yang kedua, bisa melakukan aktivitas ringan seperti olahraga ringan atau simpelnya jalan kaki. Yang ketiga, ibu bisa melakukan istirahat yang cukup guna untuk mendukung proses pemulihan pada masa pasca melahirkan ini. Nah, ini juga gak kalah penting ibu-ibu dan bapak-bapak ini. Cara merawat bayi yang baru lahir. Nah, tentunya sebagai bapak, Anda di sini juga berperan penting pada masa untuk merawat bayi yang baru lahir, bukan hanya ibu. Mungkin bapak-bapak bisa berikan contohnya sedikit aja. Bagaimana sih cara bapak-bapak ketika akan merawat bayi yang baru lahir? Juga belum paham yang namanya cara merawat bayi kalau baru lahir. Baik. Di sini pada poin pertama yaitu penting untuk kita sebagai bapak untuk mengendalikan bayi istri supaya ASI yang diberikan kepada bayi yang baru lahir itu memiliki aspek gizi yang cukup. Nah, pertama penting untuk menyusui dan memakai ASI. Pada poin ini, ibu-ibu itu dibagikan untuk mengonsumsi makanan yang sehat dan juga Melalui fase ini dengan lebih mudah. Jangan ragu untuk mencari bantuan medis. Jangan ragu untuk mencari bantuan medis jika mengalami masalah kesehatan ataupun emosi yang berlebihan pada ibu hamil. Sekian, terima kasih. Orang tua cerdas.